Secantik apapun setangkai mawar merekah, akan ada orang-orang yang hanya fokus pada durinya. Sebaik apapun kebaikan yang kita lakukan, akan ada orang-orang yang hanya fokus pada kekurangannya. Tidak mengenakan bukan? Tapi bagaimana menyikapi situasi ini? Simak uraiannya di live restoration serial video kali ini. Halo para sahabat sekalian dimanapun Anda berada, kembali berjumpa di live restoration serial video bersama saya Algus Kanalendra di akhir minggu kali ini. Seperti biasa sudah ada sebuah tema pilihan yang diputuskan untuk diangkat di episode kali ini, di mana tema ini juga banyak bersumber dari pembicaraan dan interaksi saya bersama para klien di ruang praktek hipnoterapi saya di Bandung. Beberapa waktu lalu ada seorang klien yang berkisah pada saya bagaimana menyikapi orang-orang yang hanya melihat keburukan atau kekurangan di balik segala kebaikan apapun yang ia lakukan. Pertanyaan ini menginspirasi saya untuk menjadikannya sebuah bahasan tersendiri di podcast ini karena agaknya hal ini bukan hanya dialami oleh para klien saya, tapi bisa jadi dialami oleh begitu banyak orang di luar sana di mana mereka berhadapan dengan lingkungan yang sebut saja toksik, di mana segala kebaikan yang mereka lakukan hanya dilihat kekurangan atau keburukannya oleh lingkungannya. Tapi seperti biasa sebelum kita memasuki bahasan ini, tidak lupa saya juga ingin mengajak Anda untuk subscribe dulu YouTube channel ini Algus Kanalendra kalau Anda belum subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi. Ada banyak inspirasi yang sudah saya siapkan dan bisa Anda temukan di YouTube channel ini yang semoga nantinya bisa menjadi satu kepingan besar restorasi kehidupan yang terhubung satu sama lain. Setiap hari Senin malam saya juga menyempatkan diri untuk berbagi secara interaktif di YouTube channel ini melalui sebuah program yang berjudul The Night Show Streaming and Podcast. Maka sekali lagi silakan pastikan Anda sudah subscribe YouTube channel ini dan sudah mengaktifkan lonceng notifikasi sehingga berbagi informasi seputar konten terbaru yang saya unggah atau informasi seputar live streaming itu bisa langsung Anda dapatkan di akun Anda. Kembali menyoroti apa yang sudah saya bahas tadi di bagian pembuka, yaitu bagaimana berhadapan dengan orang-orang yang hanya bisa melihat kekurangan dan keburukan di balik segala kebaikan yang kita lakukan. Ilustrasi yang saya berikan di awal video ini sebenarnya sudah menjadi sebuah jawaban tersendiri, yaitu perlu kita sadari bahwa secantik apapun setangkai mawar merekah, akan ada mereka yang hanya fokus pada durinya. Hal itu merupakan sebuah hal yang wajar dan bahkan manusiawi. Kenapa? Karena memang demikianlah cara pandang manusia. Kita tidak bisa berharap setiap orang akan selalu memiliki cara pandang yang sama dengan kita. Apa yang kita anggap baik bisa jadi dianggap sebaliknya oleh orang-orang yang berlawanan kepentingannya dengan kita. Dan begitu juga sebaliknya, hal-hal yang mungkin bagi kita dirasa kurang baik bisa menjadi hal yang baik dan benar bagi mereka yang kepentingannya sejalan dengan hal itu. Yang tidak kalah pentingnya untuk kita pahami adalah bagaimana pengalaman seseorang akan turut berkontribusi membentuk cara pandangnya. Bagi mereka yang pernah tertusuk oleh duri dari setangkai mawar, maka ketika melihat mawar itu lagi, ia akan fokus pada durinya dulu. Karena hal itulah yang pernah melukainya. Kelopak dari mawar yang cantik itu tetap ada di sana, tapi ia sulit untuk menyadarinya karena memang ia pernah terluka oleh duri itu. Ada orang-orang yang belajar dari lukanya dan kemudian belajar untuk menghargai bahwa demikianlah adanya setangkai mawar. Ia tidak lengkap tanpa keberadaan dari durinya. Tapi ada juga sebagian orang lainnya yang tidak bisa atau gagal belajar dari lukanya itu, sehingga mereka memandang keberadaan dari sebuah mawar adalah keberadaan yang membawa luka. Ia hanya fokus pada durinya dan mengabaikan cantiknya kelopaknya. Hal ini memberikan petunjuk bagaimana kita bisa menyikapi mereka yang hanya fokus pada kekurangan atau keburukan di balik segala kebaikan apapun yang tersaji di sekeliling mereka. Sadari bahwa cara pandang mereka yang hanya fokus pada keburukan atau kekurangan itu semata adalah karena mereka sendiri banyak mengalami keburukan atau hal-hal yang mereka anggap sebagai kekurangan dalam hidup mereka, dan mereka belum belajar dari berbagai luka-lukanya itu. Alih-alih kesal pada mereka, kasihani mereka. Karena mereka adalah pribadi yang hidup dengan banyak luka, dengan berbagai hal yang mereka anggap sebagai keburukan dan kekurangan yang ada dan melekat dalam diri mereka, sehingga ketika berhadapan dengan kebaikan yang ada di luar dirinya, yang hanya bisa mereka lihat adalah keburukan dan kekurangan, karena itulah yang melekat di hati mereka.
kesimpulan pentingnya adalah buruknya penilaian dari orang lain atas kebaikan yang kita lakukan hendaknya tidak menghentikan kita untuk berbuat baik. Tetaplah berbuat baik karena memang hal itulah yang menjadikan kita berbeda dengan mereka yang hanya fokus pada keburukan. Tapi hal ini juga hendaknya tidak menjadikan kita lupa diri, merasa bahwa yang kita lakukan sudah paling baik dan paling benar adanya. Sadari bahwa lagi-lagi di balik setangkai mawar yang merekah ini ada duri-duri, bukan? Dan duri-duri itu memang ada di sana, tapi ia menjadi satu paket dengan kecantikan dari mawar ini. Di balik kebaikan yang kita lakukan, pasti ada saja ketidaksempurnaannya. Anggap saja berbagai penilaian-penilaian orang lain tentang keburukan dan kekurangan itu menjadi sebuah kritik tersendiri bagi kita, menjadi sebuah umpan balik. Jika memang hal itu masuk akal, maka kita belajar dari berbagai umpan balik itu, dan jika memang itu sepadan dengan perbaikan yang bisa kita lakukan, lakukan saja perbaikan itu. Tapi jika hal itu merupakan hal yang memang murni hanya bersifat nyinyir, belajarlah untuk mengabaikannya. Kenapa? Karena kita tahu mereka adalah pribadi yang hidup dengan banyak luka dalam dirinya. Dan jika seseorang sudah hidup dengan begitu banyak luka dalam dirinya, hal-hal kecil sekecil apapun bisa melukai mereka. Bukan karena hal itu yang melukai mereka, tapi karena mereka sudah terlalu memiliki banyak luka dalam dirinya. Sehingga benturan atau bahkan sentuhan sekecil apapun membuat mereka kembali terluka. Demikianlah inspirasi singkat di Life Restoration serial video kali ini. Tetaplah berbuat baik, belajarlah untuk menerima umpan balik, jaga sikap, eling, lan waspada. Sampai jumpa di episode berikutnya dengan inspirasi lainnya di minggu depan. Ingat, subscribe YouTube channel ini dan aktifkan lonceng notifikasi kalau Anda belum melakukannya. Tidak lupa, mari berjumpa di acara live streaming saya setiap hari Senin malam pukul 8 di YouTube channel ini di program yang berjudul The Night Show Streaming and Podcast. Temukan juga berbagai inspirasi lainnya di media sosial saya di Instagram @alguska. Salam sehat, berkah berlimpah, damai dan berbahagia selalu bersama mereka yang Anda kasihi.